Di usia 2 tahun pernikahan kami belum juga dikaruniai keturunan. Dan hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksuburan pada kondisi kami. Dan tepatnya tahun 2013, kami memutuskan untuk memulai program kehamilan. Dan disitulah perjalanan kami untuk mempunyai keturunan dimulai. Hal pertama yang kami lakukan dalam program kehamilan ini, kami mengecek kesehatan kami berdua, saya dan suami. Dan dari hasil pengecekan kesehatan tersebut, ditemukan bahwa adanya gangguan hormon di dalam tubuh saya, yang disebut dengan PCOS atau PCO. Dengan adanya hormon ini, menyulitkan saya untuk bisa mengalami kehamilan. Setelah pengecekan dokter ini, kami mulai dengan program kalender masa subur dan juga meminum obat hormon. Dan usaha kali ini belum juga membuahkan hasil. Kemudian kami coba program kehamilan yang lain, yaitu inseminasi buatan. Program inseminasi buatan ini harus kami lalui dengan beberapa tahap. Seperti kami berdua, suami dan saya harus meminum obat hormon dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian sel sperma suami harus dimasukkan ke dalam saluran indung telur saya. Dan kemudian hasil dari inseminasi buatan ini 2 kali kami lakukan dan keduanya juga tidak membuahkan hasil. Saya masih juga belum hamil. Setelah melakukan program inseminasi buatan ini dan tidak membuahkan hasil, saya dan suami memutuskan untuk kita istirahat terlebih dahulu. Kita istirahat, kita menenangkan diri sampai beberapa waktu lamanya. Dan kemudian setelah beberapa saat kami beristirahat, kami mencoba lagi program kehamilan yang lain. Kami mencari informasi dari dokter dan dari sana-sini, program kehamilan apa yang mempunyai potensi lebih besar untuk saya dapat mengalami kehamilan. Akhirnya di tahun 2015 dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dengan langkah besar kami mau melakukan satu program kehamilan, yaitu IVF atau bayi tabung. Program ini akan memakan waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Di masa itu puluhan juta bahkan sampai 100 juta rupiah bisa kami keluarkan untuk kami mengikuti program kehamilan bayi tabung ini. Di program ini saya dan suami untuk meminum obat hormon dan melalui tahapan-tahapan pengecekan laboratorium lainnya. Hormon yang diberikan kepada saya terkhususnya itu diberikan melalui suntikan hormon. Dan itu dilakukan setiap malam, tepatnya setiap jam 8 malam masa itu, dan kurang lebih selama 2 minggu. Dan harus dilakukan di rumah, bukan di rumah sakit. Oleh karena itu, suami saya yang membantu saya untuk menyuntikannya di daerah bagian perut saya. Saya termasuk orang yang takut jarum suntik, karena rasa saya sakit sekali ketika saya disuntik. Jadi masa-masa itu suami saya yang terus mendampingi saya, dia yang membantu saya untuk menyuntikkan hormon itu di bagian perut. Oleh karena istri saya takut kepada jarum suntik, maka sayalah yang menyuntikkan hormon-hormon tersebut ke dalam perutnya atau ke dalam rahimnya. Jadi, tapi pada suatu ketika, suatu waktu, dia merasa kesakitan karena dia tidak suka dan dia teriak sakit jarum suntik. Dan pada saat itu saya cukup kesal. Saya kesal. Kenapa saya kesal? Karena ketika kita lulus dalam satu fase atau bolong 1 hari saja, maka kita akan mengulang seluruh proses dari awal, dan itu tentu akan memakan tenaga, waktu, dan tentunya juga adalah uang. Mahal, bos. Dan saya waktu itu kesal dan saya bilang ini tidak bisa dan itu harus dilakukan. Saya waktu itu menangis dan
akhirnya saya meminta tolong kepada pemimpin rohani untuk meyakinkan istri saya agar bisa disuntik dan tetap terus menjalani proses-proses agar kita bisa memiliki keturunan. Setelah penyuntikan hormon selama kurang lebih 2 minggu itu, akhirnya dilakukanlah tahap selanjutnya, yaitu pengambilan sel telur dari dalam indung telur saya. Dan dari tahap ini ada sekitar 20 sel telur yang diambil dari indung telur saya, yang kemudian diobservasi melalui lab, dan hanya 7 sel telur yang layak atau bisa dibuahi. Kemudian ke-7 sel telur tersebut dibuahi secara in vitro atau laboratorium dan didapati 2 calon atau 2 bakal janin yang baik, yang kemudian itu dimasukkan kembali ke dalam rahim saya. Ketika dilakukan proses ini, dokter hanya bilang bahwa setelah sel telur ini masuk ke dalam rahim ibu, rahim saya, semua kembali kepada kehendak Tuhan. Apakah ini akan berkembang menjadi bayi ataukah tidak? Kemudian kami harus menunggu beberapa waktu, sekitar mungkin 7 hari. Saya di rumah, bed rest, menjaga kondisi, dan di masa-masa itu kami terus berdoa agar Tuhan izinkan kami mempunyai keturunan di program ini. Kemudian di hari ke-7 saya tes pack, dan kali ini hasil tes pack saya positif. Betapa bahagia banget masa itu, karena masa-masa sebelum-sebelumnya bertahun-tahun saya tuh selalu tes pack dan hasilnya selalu negatif. Dan kali ini hasilnya adalah positif. Kemudian kami ketemu dokter, dan dokter mengecek kondisi rahim saya, kondisi bakal janin saya. Dan di situ dokter bilang dari 2 bakal janin hanya 1 bakal janin yang bertahan. Sedih, tapi kami punya harapan. Kami bilang bahwa masih ada 1 lagi. Masih ada 1 lagi yang akan bisa berkembang. Beberapa hari kemudian kami kembali ke dokter, kami mengecek kandungan saya, dan di situ dokter pun menyatakan bahwa bakal janin yang kedua itu nggak berkembang dan saya akan mengalami keguguran. Malam itu ketika mendengar berita tersebut, kami menangis karena janin tersebut tidak bisa berkembang dan akhirnya mati. Dan kami katakan kami sangat sedih sekali karena program ini adalah program yang mempunyai persentase yang cukup tinggi, tapi ini pun gagal dan kami putus asa. Program apa lagi yang harus kami lakukan untuk mendapatkan keturunan? Dan kami berdua menangis di hadapan Tuhan, dan kami nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Dan akhirnya saya telepon pemimpin rohani saya, dan saya berkata, adakah mukjizat yang harus terjadi? Tetapi pemimpin rohani saya katakan, tetap sabar, tetap kuat, dan nantikan Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Dan di dalam kesedihan tersebut saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, adakah mukjizat terjadi? Tetapi Tuhan cuma katakan, tenang, ini aku. Dikatakan dengan jelas bahwa tenang, ini aku. Dan hari itu kami pulang dengan kondisi sedih, tetapi di hati saya Tuhan sudah nyatakan bahwa tenang, ini aku Tuhan. Dan kemudian saya ceritakan kepada pemimpin rohani saya, dan akhirnya pemimpin rohani saya, Bang Edo dan Kak Agnes, Bang Edo yang datang ke Jakarta mensupport kami, menguatkan hidup kami, menyatakan sesuatu dalam hidup kami, dan kami pun merasa semangat kembali. Dan setelah program tersebut, kami istirahat sama sekali,
dan kami katakan kami mau fokus dengan Tuhan. Kami mau fokus melayani Tuhan, kami mau berdua mau fokus untuk bekerja, untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati hidup kami dengan yang namanya keturunan. Bulan Agustus 2016, saya terlambat haid dan saya iseng mengecek dengan tespek. Dan hasilnya pun positif. Hari itu saya pergi ke dokter kandungan bersama dengan pemimpin rohani saya, Kak Agnes, karena waktu itu suami saya lagi nggak di Jatinangor, saya sendiri di rumah. Kami ke dokter dan dokter di situ menyatakan bahwa iya, saya hamil kembali. Lalu dokter seperti kurang yakin dengan hasilnya. Saya lihat dari raut wajahnya, saya cuma lihat kenapa dokternya seperti kurang yakin berbicaranya kepada saya. Dan ternyata dia mengecek kembali dan dia bilang seperti ini, "Rani, kamu memang hamil, tapi bayimu sudah tidak ada lagi denyut jantungnya." Dengar itu, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Saya sedih sekali mendengar hal itu, tapi seperti muncul suatu harapan dalam hati saya. Wah, saya hamil loh. Saya hamil tanpa program kehamilan. Saya bisa hamil secara alami. Beberapa hari kemudian, saya pendarahan. Dan benar bayi tersebut gugur. Bayi yang di dalam kandungan saya dinyatakan gugur. Karena saya mengalami pendarahan, saya dibawa ke rumah sakit dan di situ saya sedih sekali. Saya sampai menangis, saya bilang sama suami saya, "Kenapa ini terjadi lagi? Kenapa saya keguguran lagi?" Dan malam itu saya dikuret, kemudian dokter bilang sama saya untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saya ada cek darah dan di situ ternyata hasilnya adalah saya punya pengentalan darah. Dan kemungkinan besar oleh karena pengentalan darah itu yang membuat bayi saya tidak berkembang di dalam rahim saya. Jadi mulai saat itu saya harus mengkonsumsi secara rutin setiap harinya obat pengentalan darah. Sekitar bulan Februari atau Maret 2017, saya kembali mengecek dengan tespek. Dan kali ini hasilnya positif. Kemudian segera saya dan suami kita pergi ke dokter kandungan dan benar setelah hasil pengecekan dokter nyatakan bahwa saya hamil. Terdapat kantung janin di dalam rahim saya. Namun dengan keadaan adanya kondisi pengentalan darah dalam tubuh saya, maka saya harus mengkonsumsi obat pengentalan darah sepanjang kehamilan saya selama 9 bulan itu. Dan tepat tanggal 17 November 2017 jam 6 pagi, lahirlah anak pertama kami, Giveni Elisa Tampobolon. Dan kelahiran ini melalui operasi sesar, dikarenakan memang merupakan tindakan mendadak, kondisi air ketuban saya sudah tidak baik, adanya pengapuran, sehingga Giveni harus dikeluarkan keesokan paginya. Dan Tuhan memberikan keturunan lagi kepada kami ketika Giveni berumur 13 bulan atau sekitar 1 tahun. Istri saya kembali mengandung secara alamiah. Puji Tuhan, jadi kemudian muncullah anak kedua kami, lahir perempuan dan kami beri nama Ivana Faith Daniel Tampobolon. Nama itu merupakan arti yaitu pemberian Tuhan. Yeah. Jadi kami sangat sadari bahwa anak-anak kami ini adalah pemberian daripada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, saya bisa melalui kehamilan secara alami. Padahal beberapa tahun kita sudah berusaha dengan program kehamilan. Tapi hanya dengan cara Tuhan saja dan waktunya Tuhan, saya bisa hamil dengan kehamilan alami. Dari proses ini, saya dan suami belajar bahwa kita harus fokus sama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa embel-embel supaya Tuhan memberikan kami keturunan suatu hari nanti.
Jadi sepanjang pernikahan kami belajar menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Setiap pergumulan yang dialami, ada sukacita, ada duka cita, bahkan ada masa di mana kami putus asa, nggak tahu lagi mau gimana, tapi tetap kami belajar untuk menjalani setiap proses yang ada. Meski dengan ketidakmengertian, bahkan mungkin dengan kekuatan yang tinggal sedikit masa itu, tapi kami belajar untuk menjalani saja. Sebab kami percaya ada Tuhan di depan, ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Masa-masa itu saya isi dengan perkataan firman Tuhan yang membangun iman saya. Saya akan mempunyai keturunan bagaimanapun nanti caranya. Bahkan masa itu kami sempat ditawari untuk mengadopsi anak. Tapi dalam hati saya bilang bahwa tidak, saya akan punya anak. Dan terjadilah seperti iman kami. Saya ingat saat awal pernikahan kami, Tuhan bilang sama saya, Hana, ibu dari Samuel. Hana juga membutuhkan waktu yang lama untuk dia mendapatkan Samuel. Dan terjadi benar seperti itu dalam kehidupan kami. Bertahun-tahun kami menantikan keturunan, hingga dalam waktu kurang dari 2 tahun, Tuhan langsung berikan 2 anak perempuan kepada kami. Allahku luar biasa.